manusia di kayu salib itu adalah manusia yang terkutuk. Itu mohon penjelasan. Makasih. Oh, itu Galatia 13 ayat 13, Pak. Silakan Romo. Oh ya. Langsung dia gas di situ sudah. Ayat-ayat di situ. Iya, Galatia 13 ya. 3:13 itu Pak. Saya baca ya. Nanti Romo pamit menjelaskan, jangan saya, nanti bahaya. Ya. Tidak bahaya. Dikatakan begini. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang salib. Iya. Silakan Romo pamit. Baik, terima kasih. Saya kira saya coba jelaskan dari teori dulu ya. Ini dari perspektif Luther, kemudian dari perspektif Gereja Katolik. Iya, nanti ayat-ayatnya itu kita nanti minta ini Kafe yang menjelaskan ayat-ayatnya. Baik. Romo Kafe. Oke. Ya, nanti baru kita tanya lagi. Romo Kafe ya bagian ayat. Oke. Baik. Sebenarnya Kristus adalah kepenuhan dari hukum Taurat itu. Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Penggenapan hukum Taurat itu sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan kasih. Tadi sudah ayat-ayatnya sudah dijelaskan dari Romo Kafe, ayat-ayat sudah dijelaskan. Penggenapan hukum Taurat itu dalam diri Kristus dengan menempatkan kasih. Apa gunanya Anda memiliki iman? Ya. Tetapi jika Anda tidak mempunyai kasih, itu dalam lagunya orang bilang Anda seperti gong yang berkumandang atau gemerincing dan seterusnya. Jadi Kristus adalah penggenapan dari hukum ini kasih, hukum Taurat. Tidak menedakan tetapi menggenapinya. Nanti ayat-ayat. Penggenapan hukum Taurat dibuktikan oleh Yesus sendiri dengan cintanya yang besar di atas kayu salib. Kristus mengambil jalan salib, jalan penghinaan untuk membuktikan cintanya sebagai kurban yang hidup. Di atas altar inilah Gereja Katolik merayakan Ekaristi sebagai pusat dan puncak dari seluruh doa-doa dan seluruh devosi-devosi kepada Allah. Gereja mempersembahkan dirinya di atas kayu salib bersama Kristus yang mengambil jalan salib yang telah membuktikan cintanya itu. Bersama dengan Kristus yang tersalib sebagai anak domba Allah yang hidup, gereja mempersatukan dirinya. Inilah hebatnya Gereja Katolik. Altar sebagai kurban yang hidup, di mana Ekaristi dirayakan pada setiap hari. Bukan saja hanya hari Minggu, tetapi dirayakan setiap hari. Saya ulang ya Romo ya. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kepada kita, karena kita maksudnya ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Oke, di sini konteks bahwa salib pada saat itu adalah sebagai apa? Leslie. Salib ya bagi saya pribadi ya pada saat itu beban secara dosa dan salah kita ya. Dalam kekaisaran Romawi. Tempat menghukum orang yang dikutuk dari teolog ya. Betul, terkutuk ya. Salib pada saat itu sebagai tempat apa? Ya. Makasih. Hukuman. Salib teolog saya hanya mohon penjelasan terkait itu terakhir. Ya, dengar tidak? Halo? Ya, dengar. Halo. Hukuman. Jadi orang yang begitu di situ ya betul-betul yang penjahat betul-betul ya. Jadi kalau Yesus ambil tempatnya penjahat, apa kata orang tentang dia? Penjahat kelas kakap.
Kalau penjahat juga kelas kakap. Artinya di sini jadi terkutuk. Salib itu adalah kutukan. Karena di sana tempat di mana di apa? Oh, kutuk. Ya, tempat di mana apa? Orang dihukum. Orang dihukum. Ingat bahwa mereka mempersembahkan kurban itu di mana? Ini penting juga. Iya. Mereka mempersembahkan kurban itu di mana yang pertama? Oke, bagaimana Yesus menjadikan salib sebagai altar, bukan sebagai tempat penghukuman atau tempat apa namanya yang hukuman atau tempat apa tadi? Penghinaan. Yang dibaca tadi? Penghinaan. Hukum gantung. Menggantung, tapi yang Galatia bilang tentang apa? Kutuk. Sebagai kutukan. Tetapi bagaimana Yesus mengubahnya salib itu sebagai altar pengorbanannya. Oke. Apa yang dibuat oleh imam-imam Yahudi di dalam atau di atas altar? Degea, engkau bantu dulu. Keluaran 29, 36, 37 ya. Keluaran 29. Ya, Keluaran 29. Apa yang dibuat oleh imam-imam di atas altar dan apa yang harus dibuat kepada altar itu? Ayat berapa, Romo? Bab 29 ayat 36 37. 36. Saya baca saja Kak Bangga. Saya baca. Oke, Dedi. Silakan. Ya. Tiap-tiap silakan. hari, Berapa? Tiap bulan? Keluaran 29. Ya, tiap tiap bulan, hari, Romo. tiap tahun, tiap minggu atau tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari. Apa yang dibuat imam-imam tiap-tiap hari, imam Yahudi? Lanjut. Ukupan, persembahan Baik, saya ukupan. baca. Tiap-tiap hari Bukan ungkupan. Dengar, kita haruslah mendengar. engkau mengolah seekor lembu jantan. Saya ulangi, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu. Mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Bayangkan, saudara dan saudariku yang terkasih, orang Israel, imam harus mempersembahkan kurban persembahan tiap-tiap hari di atas mezbah. Leslie, dan mezbah itu, altar itu harus kudus? Ya. Dia harus Iya. dikuduskan. Harus kudus ya. Harus diurapi jadi Dengan percikan kudus. darah. Karena Harus darah dikuduskan. dari binatang itu kudus, Iya. anak domba itu, dan kena altar yang adalah kudus, maka persembahan itu jadi kudus. Sekarang pertanyaan saya, yang Kudus. dipersembahkan itu anak domba atau tidak tadi? Yang tadi. Dedi, Kalau- yang dipersembahkan imam-imam Tadi- Yahudi tadi anak domba atau tidak? Anak domba atau lembu tadi ya, kalau tidak Anak salah. domba, ya anak domba. Pokoknya anak domba, anak domba. Sekarang kita harus tahu di Ya. dalam perjanjian baru siapa domba itu. Yohanes 1:29. Saya baca ya, Romo ya. Oke. Dikatakan demikian. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalau begitu, siapakah anak domba di dalam perjanjian baru, Dek ya? Yesus, Yang barusan dibaca, Yesus. Tugasnya Yesus untuk apa? Menghapus. dosa dunia. Dunia. Kalau seandainya di dalam perjanjian baru butuh altar untuk pengorbanan anak domba, dan dalam perjanjian baru Yesus adalah anak domba itu sendiri yang menghapus dosa dunia, pertanyaan saya, di altar yang nama apakah Yesus dikurbankan? Manusia, Di Yesus altar dikorbankan. yang namanya apa Yesus mati dan dikurbankan? Altar Iya. salib. Salib. Altar salib. Di atas salib. Dan Oh, salib ya. itu dan darahnya Yesus mengenai salib itu, Menjadi kudus. Menjadi dan kudus ya. salib Oke. itu menjadi kudus. Karena itu Paulus Kudus. bilang, saudara dan saudariku yang terkasih,
banyak orang yang menjadi musuh salib Kristus. Filipi 3:18. Saya heran Mantap. kenapa banyak orang yang Keren. hidupnya menjadi seteru, menjadi musuh salib Yesus. Salib itu adalah altar pengorbanan untuk dia, untuk menyelamatkan kita. Kenapa orang menjadi musuh salib Yesus? Filipi berapa Filipi kan? 3:18. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa? Karena masih menganggap salib itu adalah tempat kutukan. Ternyata Yesus jadikan salib itu sebagai altar di mana dia dipersembahkan dan Mesbah mati. yang suci. Karena itu Altar. Leslie, bagi hukum salib itu adalah sebuah kutukan, tetapi bagi Yesus Amin. salib adalah altar di mana dia dikurbankan untuk keselamatan kita. Karena itu Paulus bilang, saya berbicara kepada kamu siang dan malam sambil menangis. Kenapa kalian hidup sebagai musuh dari salib Yesus? Amin. Luar biasa. Keren, keren.